Shalom. Jumpa lagi dengan Mem Grace dalam pembelajaran IPA. Anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang peranan hujan atau air bagi makhluk hidup. Mem berharap dalam pembelajaran ini anak-anak bisa memahami betapa pentingnya air dalam kehidupan kita. Yuk, kita pelajari sama-sama. Nah anak-anak, kita ingat lagi materi minggu lalu, yaitu tahapan siklus air yang terdiri dari evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Untuk saat ini kita akan membahas satu tahapnya, yaitu tentang presipitasi. Apa yang dimaksud dengan presipitasi? Minggu lalu Mem sudah jelaskan bahwa presipitasi adalah proses turunnya titik-titik air menuju permukaan bumi. Itu yang dimaksud dengan hujan. Apa sih manfaat hujan? Nah, manfaat hujan adalah menyediakan air untuk keperluan makhluk hidup. Sekali lagi, manfaat hujan adalah menyediakan air untuk keperluan makhluk hidup. Apakah kita membutuhkan air, anak-anak? Tentu dong, air itu sangat diperlukan bagi makhluk hidup termasuk kita manusia. Karena kita tidak bisa hidup tanpa ada ketersediaan air. Nah, adik-adik, kita akan membahas beberapa manfaat air bagi makhluk hidup. Antara lain, 1. Air hujan yang meresap ke dalam tanah menjadi cadangan air tanah yang dapat dimanfaatkan makhluk hidup. Dengan kata lain, anak-anak, dengan adanya air hujan itu juga menambah cadangan air tanah. Sehingga ketika musim kemarau, ada cadangan air yang tersimpan di dalam tanah oleh karena proses presipitasi dalam tahap siklus hidup. Apakah anak bisa mengerti? Tentu sudah mengerti ya. Kita bersyukur ada tanah yang diciptakan Tuhan untuk kita, sekaligus juga bermanfaat untuk menyimpan cadangan air. Nah, yang kedua adik-adik, air hujan mengisi sungai dan danau yang dapat dimanfaatkan oleh hewan sebagai sumber air minum atau untuk membersihkan tubuh. Kita lihat gambar ini adik-adik, ada burung yang sedang minum dan ada juga yang sementara membersihkan tubuh di sungai. Nah, semuanya itu adalah fungsi dari air hujan. Selanjutnya yang ketiga, air diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dengan tujuan menghasilkan makanan. Anak-anak masih ingat pelajaran tentang fotosintesis? Yang dibutuhkan bahan-bahan fotosintesisnya salah satunya adalah H2O atau air. Tanpa H2O juga fotosintesis tidak akan terjadi. Jadi butuh sekali air dalam proses ini. Yang keempat anak-anak adalah air diperlukan manusia untuk beberapa keperluan, antara lain minum, mandi, membersihkan peralatan, dan membangkitkan listrik. Wow, ternyata air ini sangat diperlukan ya adik-adik. Kita bisa minum, siapa yang bisa tahan beberapa hari tidak minum? Itu pertanda bahwa kita harus butuh air. Begitu juga dengan mandi. Kalau tidak ada air, bagaimana kita bisa membersihkan tubuh kita? Demikian juga dengan membersihkan peralatan dan membangkitkan listrik. Ingat PLTA, pembangkit listrik tenaga air, karena listrik juga dapat terjadi sumbernya dari air. Ingat ya adik-adik. Yang terakhir adik-adik, manfaat air hujan adalah memengaruhi kelembaban, suhu udara, dan iklim bumi. Coba adik-adik amati, di saat hujan otomatis suhu juga menjadi dingin, udara menjadi sejuk. Mem paling suka kalau tidur di saat hujan. Wow, enak sekali karena terasa sejuk
dingin, udaranya. Itu yang dimaksud dengan memengaruhi kelembapan suhu udara dan iklim di bumi. Oke, demikian anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran tentang peranan hujan bagi makhluk hidup. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena boleh menganugerahkan kita air untuk kebutuhan kita. Demikian, terima kasih. Kita jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah, God bless you all.